Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penanganan error pada sebuah promise. Kali ini kita akan belajar terkait dengan async await. Sebenarnya async await ini diperkenalkan pada ES 2017, bukan pada ES 6. Tetapi async await ini merupakan bagian yang cukup penting dan sangat berhubungan dengan promise. Jadi saya coba masukkan ke materi promise ini supaya teman-teman mendapatkan gambaran utuh terkait dengan penanganan asinkronus ya. Apa itu async await? Async await adalah sebuah fitur yang diperkenalkan di JavaScript ES 2017 untuk mempermudah penulisan kode asinkronus yang menggunakan promise. Async await memungkinkan Anda menulis kode asinkronus yang terlihat seperti kode sinkronus, sehingga kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Cara kerja async await: pertama, kita harus mendeklarasikan sebuah fungsi async. Nah, Anda mendeklarasikan fungsi asinkronus dengan menggunakan kata kunci async pada awal di sebuah fungsi. Kemudian menggunakan await untuk menunggu promise. Di dalam fungsi async, Anda dapat menggunakan kata kunci await sebelum memanggil fungsi yang mengembalikan promise. Kemudian menjeda eksekusi. Ketika kode mencapai await, eksekusi fungsi async akan dijeda hingga promise yang ditunggu selesai atau resolve. Kemudian kita menjalankan eksekusi setelah promise selesai. Nilai yang dihasilkan akan disimpan dalam variabel dan eksekusi fungsi async akan dilanjutkan. Keuntungan atau keunggulan menggunakan async await: kode bisa lebih mudah dibaca, kemudian tidak perlu banyak chaining, kemudian error handling yang lebih baik karena kita menggunakan try catch ya. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba membuat sebuah contoh yang mengeksekusi beberapa step ya. Nah, pertama saya akan buat dulu sebuah file ya. Saya akan membuat file index.html. Kemudian saya juga akan membuat file JavaScript pada folder JS, script.js. Nah, di file HTML saya akan definisikan basic HTML-nya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah link untuk ikonnya. Kita hubungkan dengan script. Kemudian kita panggil script.js. Ini ya. Nah, kemudian kita akan jalankan live servernya. Klik kanan, open with live server. Nah, ini sudah terbuka. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian inspect, dan lihat konsolnya ini masih kosong ya. Oke, kita akan coba buat sebuah contoh ya. Nah, di sini saya akan mengambil data dari database. Ini misalkan aja ya, nanti kita gunakan dengan waktu tunggu ya. Kemudian kita akan mendapatkan layanan dari API, kemudian kita akan menghitung biaya. Pertama, kita akan menggunakan callback. Di sini saya kasih sebuah notes ya. Ini di ES5. Nah, di ES5 misalkan kita akan membuat sebuah function get user. Ini membutuhkan dua parameter, yaitu user ID dan juga callback. Nah, callback ini kita bisa gunakan sebelum ES6 ya. Misalkan saya akan console log dulu. Sini get data from database misalkan ya. Kemudian kita akan tambahkan sebuah waktu tunggu set timeout dan kita akan panggil callbacknya. Nah, sini kita akan gunakan user ID, kemudian username kita akan isi misalkan pojok kode ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan waktunya ini 1000 milisecond. Nah, ini untuk fungsi pertama. Kemudian fungsi kedua yang membutuhkan data dari fungsi pertama. Nah, kita akan buat sebuah function
Ini get service. Ini membutuhkan user yang kita dapatkan dari fungsi pertama. Kemudian kita buat callbacknya. Ini saya akan buat console log. Kemudian saya akan tambahkan di sini gunakan backtick aja. Get service of. Misalkan kita buat user dot username. Kita akan ambil username-nya. Ini from API misalkan ya. Kemudian kita akan tambahkan set timeout-nya. Kita akan callback. Misalkan callback-nya ini memberikan service-nya sebuah array. Misalkan ada email, kemudian ada VPN, kemudian ada CDN. Nah, seperti ini. Dan untuk timeout-nya kita kasih 2 kali 1000 milisecond. Ini lebih lama dari sebelumnya ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mengkalkulatnya. Kita buat sebuah function namanya get service cost. Nah, get service cost ini membutuhkan service, kemudian callback juga. Ini kita akan berikan sebuah keterangan console log. Misalkan kita gunakan backtick aja ya. Calculate service cost. Kita akan ambil service-nya. Kemudian kita akan set timeout-nya. Misalkan kita panggil callback-nya. Di sini saya akan ambil jumlah dari service-nya dengan length, karena array itu memiliki properti length ya. Kemudian kita akan kali dengan 1000. Nah, ini untuk mendapatkan cost-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan waktunya, misalkan 3 kali 1000 milisecond. Nah, ini kita sudah memiliki 3 buah fungsi yang saling membutuhkan ya. Nah, get service membutuhkan data dari get user. Kemudian get service cost membutuhkan data dari get service. Nah, ini saling keterikatan. Nah, di ES5 untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan callback. Kita gunakan misalkan get user dulu ya. Kita dapatkan dulu usernya. Misalkan ini pertama inisialisasinya 1000 ID-nya ya. Kemudian kita akan membutuhkan user. Nah, dimana di dalamnya kita akan memanggil lagi get service. Nah, get service ini akan membutuhkan user, kemudian service, ini service kita tambahkan ke callback-nya. Nah, di sini kita akan panggil lagi get service cost. Nah, get service cost ini membutuhkan service, kemudian cost, dan kita akan ambil nih total cost dari cost yang didapat. Kalau misalkan kita lihat ini sebuah piramida ya jadinya. Semakin banyak akan semakin susah untuk di-maintain dan dibaca. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, kita sudah mendapatkannya ya. Nah, ini cara di ES5. Nah, di S6 ada cara yang lebih rapih lagi ya, yaitu menggunakan chaining. Saya akan kasih note di sini S6 seperti ini. Misalkan kita akan buat sebuah function lagi, get user 2 misalkan ya. Di sini masih membutuhkan yang sama, user ID. Nah, tapi kita tidak perlu menambahkan callback-nya. Kita mendefinisikan sebuah promise. Kita akan returnkan sebuah new promise.
Nah, misalkan kita gunakan perintah yang sama ya, get data from database, kemudian waktunya juga sama. Kemudian kita buat lagi fungsi yang kedua. Saya akan buat fungsi di sini get service 2. Nah, get service 2 ini membutuhkan user. Misalkan usernya ini. Nah, kemudian kita membutuhkan juga callback. Nah, di sini kita buat sebuah new promise, kemudian get service. Nah, usernya mana yang di service, kemudian dari API. Kemudian kita buat timeout-nya sama ya. Nah, dan ini list dari service-nya ada email, VPN, ada CDN. Nah, kita tinggal tambah lagi satu untuk calculate-nya ya. Function get service cost 2. Di sini kita membutuhkan service. Nah, kita akan returnkan sebuah promise, kemudian ini calculate service cost-nya dari service yang mana. Kemudian kita akan set timeout-nya 3 kalinya. Kita akan kalikan nih panjang dari service-nya dikalikan dengan 1000. Cara menggunakannya, kita tinggal pertama panggil get user 2-nya. Akan menggunakan waktu yang sama ya, ID yang sama 1000. Kemudian kita tinggal tambahkan di sini then. Nah, dalam then-nya kita tinggal panggil get service 2. Ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi then ke sini. Kemudian kita panggil get service cost. Baru kita cetak console log. Kita save. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya sama ya. Ini dari dihasilkan dari proses pertama, ini yang proses kedua. Karena waktunya sama, nah jadinya kita menghasilkan yang sama. Kenapa ini hanya langsung angkanya? Karena ketika kita mencetak di bagian akhir, kita langsung console log ya. Kita tidak menambahkan beberapa teks dulu. Nah, tapi secara waktu dan secara data ini sudah sama. Walaupun caranya berbeda ya. Yang ini menggunakan chaining, kemudian kalau yang ini menggunakan callback. Kemudian ada lagi async await ini di ES 2017. Nah, teman-teman, ini terkait dengan ES 2017, pertama kita membutuhkan juga yang namanya penanganan error ya. Jadi bisa saja sebuah proses itu error ya, ada errornya. Tapi sebelum itu kita coba dulu. Pertama kita akan buat sebuah asynchronous dulu function seperti ini ya. Misalkan kita gunakan show service cost. Nah, ini untuk menghitung costnya berapa. Nah, kita akan pertama mengambil user. Nah, kita akan await dari get user 2 karena ini sebuah promise, jadi kita bisa menggunakan await langsung seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan service-nya. Nah, service kita akan await dari get service 2 dan kita masukkan usernya karena ini membutuhkan user. Kemudian kita akan mencari cost-nya. Kita await dari get service cost 2. Nah, ini kalau misalkan kita cetak, ini console.log total cost, ini kita tambahkan ES 2017. Misalkan. Ini kita save. Kalau dilihat, tuh, ini jalan. Ini muncul. Ini belum kita panggil ya, kita panggil dulu untuk show cost-nya. Ini belum jalan. Kita lihat jalan. Nah, ini nah kita bisa lihat ini calculate-nya sama ya, hasil outputnya ini 3000. Nah, kemudian bisa saja terjadi error di dalam sebuah proses asinkronus. Misalkan saya buat sebuah function seperti ini, get user 3.
dia mengirimkan sebuah user ID. Nah, di sini kita akan gunakan try catch. Kemudian catch-nya saya akan konsol log errornya ya. Kemudian di sini misalkan kita akan mereturnkan sebuah void. Nah, kita akan buat sebuah promise, kemudian kita reject ya. Kita reject, di sini kita kasih keterangan error misalkan seperti ini, kita kasih garis saja. Nah, kemudian kita akan panggil. Ini saya akan buat sebuah function lagi untuk show service cost 2 misalkan ya. Nah, di dalamnya kita akan gunakan sebuah try catch lagi. Nah, seperti ini. Kita akan konsol log errornya. Kita akan panggil yang get user ini. Kita gunakan let user, kemudian kita akan void get user 3. Nah, kemudian yang lainnya kita gunakan yang sama dengan yang di atas ya. Nah, kemudian kita akan cetak. Nah, misalkan new 2 di sini. Kita akan save, kemudian kita panggil sini untuk show-nya. Nah, kita akan save. Kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini errornya muncul ya, karena ini kita cetak dari try catch yang ini. Kita dapatkan errornya. Nah, kemudian ini ada error username undefined. Nah, undefined ini didapatkan karena di sini kalau misalkan kita lihat user yang kita buat di sini tidak mengembalikan sebuah objek karena di sini tidak ada ya, karena terjadi error misalkan. Jadi ini tidak dapat memproses karena tidak ada username-nya. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, teman-teman bisa tambahkan sebuah kondisi di sini ya. If jika usernya ini adalah sebuah objek, baru lakukan ke proses selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk async await. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.